Halo guys, kembali lagi channel Meteorologi. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai mikrotik LHG ya. Sini ada kolom komentar ya dari Mas Billy Dwi Kurniawan. Jadi Mas Billy ini punya LHG LTI Kit 6 ya. Nah, jadi dia ini adalah jadi saya di laut jaraknya sama daratan kurang lebih 15 kilo. Nah, jadi saya disarankan sama kawan pakai mikrotik LHG LT6 Kit. Nah, sebenarnya kalau kita di laut ya, di daerah-daerah seperti itu tidak perlu pakai yang LTE 6 kit karena LTE 6 itu juga nggak banyak terpakai nantinya karena biasanya sinyalnya yang dapat yang memang hanya 4G aja kebanyakan. Tapi mungkin saya nggak tahu nih di daerah mana ya lautnya ya. Karena kan kalau kita pakai LTE 6 kit berarti yang kita kejar adalah sinyal 4G plus. Karena kalau yang LTE 4 itu hanya bisa sampai 4G aja, tidak ada 4G plusnya. Oke, lalu di sini Mas Billy ini punya permasalahan untuk setting kesusahan dikarenakan harus menggunakan Winbox dan HP. Dan HP saya tidak mau support dengan Winbox tapi langsung menggunakan IP address. Nah ini sebenarnya yang nggak support di Winbox itu dengan IP address mungkin maksudnya MAC address ya. Jadi di Winbox ini kan kita bisa nge-remote perangkat. Nah, dia bisa menggunakan MAC address, juga bisa menggunakan IP di saat connect to-nya ini. Nah, mungkin yang dimaksud dengan Mas Billy ini tidak bisa itu mungkin tidak bisa connect dengan Winbox menggunakan MAC address, tapi menggunakan IP address bisa. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau pakai IP bisa, berarti nggak ada masalah. Dan bisa masuk tapi settingannya banyak, saya kurang paham apa aja yang perlu disetting dan ini memang jadi masalah ya bagi pengguna mikrotik baru ya karena lebih terkesan lebih rumit mikrotik ini daripada seperti router-router seperti TP-Link dan Tenda ataupun Huawei router ya. Jadi di mikrotik ini kita memang harus memahami dasar dari jaringan komputer gitu. Kalau kita memahami dasar seperti TCP/IP, subnetting harusnya tidak sulit. Nah, karena memang mungkin baru, jadi memang agak ada kendala ya. Nah, di sini Mas Billy ini dia menggunakan kartu Tri. Kalau di HP mendapat sinyal 4G untuk sinyal kartu Tri-nya, mohon bimbingannya. Nah, yang pertama kita perlu pastikan Tri-nya itu menggunakan band berapa. Nah, kita bisa buka situs mitteknologi.com. Ketik aja band 4G Indonesia. Nanti cari yang kartu Tri dia pakai apa gitu. Nah ini band 4G Tri ya, yang ini. Nah ini band satunya 2100, band 3-nya 1800 dan ini ada 10 MHz dan sini ada 500 MHz. Nah, kalau antara band 1 dan band 3 mana yang lebih bagus? Kalau dari segi data bandnya ini kita bisa melihat band 1 lebih bagus karena pitanya lebih besar lah data yang bisa lewat. Tapi mayoritas kebanyakan Tri itu adanya di band 3 gitu. Nah, kembali lagi seperti tadi di awal saya bilang kalau kita sering di daerah ya, kita nggak perlu pakai mikrotik LHG LTE 6 kit gitu. Karena misalnya kalau Mas Billy ini pakai kartu Tri juga tidak ada yang 4G plus dia adanya di band 1 sama band 3 aja gitu. Tapi nggak tahu apakah bisa di-combine nanti, misalnya dijadikan dual band antara band 1 dan band 3-nya di-combine. Nah, setelah kita tahu misalnya di lokasi kita itu si bandnya yang bagus itu band apa, nanti di HP-nya Mas Billy diinstal aja aplikasi yang namanya NetMonster ya. Aplikasi NetMonster. Nah ini dari sini bisa menampilkan informasi band yang ada gitu. Nanti kalau kartu Tri-nya dipasang di HP, di sini akan muncul nih dia pakai LTE berapa. Nah itu tinggal nanti band itu kita pasang di mikrotik gitu. Kita jadi settingannya kita samakan aja antara di HP dengan di mikrotik. Oke, misalnya kita sudah dapat nih, oh band yang bagus itu adalah band 3. Oke. Nah, berarti di mikrotik LHG LTE-nya kita set di band 3. Nah, di sini ada mikrotik LTE ya. Jadi tinggal klik aja menu interface, setelah login klik menu interface, double klik di LTE ini. Di interface LTE-nya dan di sini ada band ya. Nah, dicentang band LTE-nya dan di checklist aja di
band 3. Nah, lalu nanti di bagian APN itu bisa di set APN internet ya, atau APN tree, bawaan tree. Cara ngeset APN-nya di menu, masih di menu ini, menu interface, klik LTE di sini sebelah kanan LTE. Nah, di sini ada LTE APNS. Nah, kita klik aja APNS ini, nanti muncul sini daftar-daftar APN yang ada di MikroTL lagi LTE kita. Nah, klik aja tambah, lalu diketik aja misalnya nih APN tree. Misalnya nama APN-nya apa? Misalnya tree. Nanti cari aja di internet nih APN-nya tree apa, saya nggak hafal ya. Lalu klik apply dan oke. Nanti otomatis muncul ya. Kita klik lagi di menu interface, di double klik di interface LTE ini, nanti di bagian APN profile akan muncul yang baru nih, APN tree yang seperti ini. Nah, tinggal nanti di set, bandnya di set, dan APN tree-nya di set. Nah, berarti di segi interface LTE kita udah selesai ya settingnya, konfigurasinya. Selanjutnya adalah kita setting IP address. Nah, IP address ini ada dua ya, di sini kan ada dua interface ya. Untuk interface dari LTE kan dia IP-nya otomatis dapat dinamis ya, karena kalau dia terhubung dia akan muncul huruf D di sini, dinamik, dia dapat sesuai dengan provider yang kita gunakan kasih IP-nya berapa. Nah, berarti kita fokusnya settingnya di bagian Ethernet 1. Ethernet 1 kita set berapa? Misalnya di contoh ini saya set di internet satunya 7.1 ya, 7.1/24. Lalu saya set aja rootnya 7. Rootnya nggak usah ya, rootnya kita nggak usah. Kita bagian di IP firewall. Nah, di bagian NAT ini out interface-nya arahkan ke gateway-nya. Gateway-nya itu kan di LTE 1 ya. Jadi double klik aja, chain-nya SRC NAT, out interface-nya LTE 1, lalu di bagian action itu pilih masquerade. Lalu klik aja oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita Ethernet satunya udah bisa internetan harusnya. Nah, di bawahnya kan misalnya kita topologinya misalnya ya, kan keluaran dari LTE ini kan tidak ada WiFi ya. Misalnya kita mau connect ke WiFi misalnya, di sini ada LTE, misalnya LTE-nya di atas ya. Nah, di bawahnya ini misalnya teman-teman itu punya router seperti TP-Link ya. Nah, misalnya di sini kita klik aja TP-Link. Di sini kita ketik MikroTik LTE. Nah, di sini kan MikroTik LTE tadi IP-nya 7.1 ya. IP-nya 192.168.1/24 ya. Nah, di TP-Link-nya ini kita nggak perlu set IP. Jadi TP-Link ini kan ada interface LAN sama WAN ya. Nah, WAN-nya itu set aja DHCP. Jadi di interface 1 set DHCP. Interface 1 TP-Link set DHCP. Nanti namanya WAN atau internet ya. Saya nggak tahu nanti yang TP-Link yang punya sekarang itu atau namanya WAN atau internet. Nanti pokoknya di bagian kalau nggak interface 1, interface internet, set aja ke TP-Link-nya DHCP. Nah, kita tinggal set di sini di MikroTL lagi LTE kita set keluarannya itu DHCP. Caranya klik menu IP DHCP server. Nah, kita klik di menu sini di DHCP, di tab DHCP kita klik DHCP setup. Nah, di sini tinggal di next aja. Kita pilih interface-nya itu Ethernet 1 ya. Jadi kita next seperti ini aja, next aja. Next terus, next lagi. Di sini kita bisa set list time-nya 1D aja ya. Nah, seperti ini, 1 hari. Jadi next lagi, nah finish seperti ini. Nah, ini udah berhasil kita set DHCP di MikroTik LTE kita. Harusnya dengan setting seperti ini sudah cukup untuk men-set LTE. Jadi kita fokus pertama itu setting interface LTE-nya, set APN-nya. Bikin dulu APN untuk tree, lalu kembali lagi ke menu interface, double klik di LTE satunya, set band-nya, band berapa yang kita gunakan untuk tadi kan providernya tree ya, di sini kan kartunya pakai kartu tree. Nah, di tree-nya itu
pakai band berapa yang di HP. Install di HP aplikasi NetMonster, nanti tinggal buka, nanti muncul di sini di bagian atas nih seperti ini kan, Telkomsel 4G LTE bandnya 1800 plus 2100 gitu. Di sini juga ada BTS terdekat menggunakan band berapa dia. Nah, jadi install aplikasi NetMonster. Oke. Lalu kalau nanti misalnya mau pakai kartu lain tapi kita nggak tahu nih di lokasi kita dekat laut kita nih kita mau di pelabuhan kita nih kartu apa sih yang bagus. Nah, itu bisa pakai aplikasi namanya OpenSignal APK. Nah, yang ini atau pakai Nprev APK. Nah, dua aplikasi ini bisa dipakai untuk mengetahui sinyal provider terbaik di lokasi kita. Nah, ini ada satu lagi OpenSignal ya, OpenSignal. Oke, nah ini dia OpenSignal. Ini yang Nprev, ini yang OpenSignal. Tapi yang kalau saran saya kalau nanti aplikasinya udah nggak dipakai, saran saya di uninstall aja ya, karena Nprev ini dia mengirim data terus ke server mereka ini ya. Jadi nanti HP kita tuh panas gitu, cepat panas. Padahal kadang kita udah bilang kita tidak kirim data ke server mereka, tapi dia tetap jalan juga di background gitu. Aplikasinya ini aneh juga. Jadi saya kalau pakai aplikasi ini setelah saya pakai saya hapus gitu, karena HP saya jadi panas kalau pakai ini. Tapi nggak tahu HP teman-teman ya, mungkin HP saya jadul gitu. Nah, jadi itu aja caranya. Pertama cek dulu band yang berapa yang bagus, lalu set APN-nya. Setelah set APN-nya, set band-nya. Setelah setting band-nya, set forwarding di bagian IP firewall, pilih tabnet, tambah di sini. Pilih chain-nya SR-SNAT, on interface-nya LTE1, lalu action-nya pilih masquerade, lalu oke. Nah, setelah itu tinggal di set DHCP-nya, IP DHCP servernya di menu IP DHCP server. Nah, itu aja sih harusnya udah cukup. Jadi keluarannya ini sudah bisa internetan, jadi kita tinggal connect aja handphone kita, misalnya kita punya handphone di sini, handphonenya tinggal connect-nya ke sini, ke TP-Link. Atau kalau misalnya kita nggak punya TP-Link, kita mau colok ke komputer misalnya, ya nggak apa-apa juga. Jadi kabel ini tinggal colok aja ke komputer. Di komputernya tinggal set IP-nya DHCP, otomatis langsung bisa terhubung. Oke, demikian videonya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Billy Kurniawan. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.